Jujur adalah sifat terpuji. Secara naluri, semua orang suka kejujuran. Namun, secara aplikasi, tidak semua orang bisa berlaku jujur. Orang yang berbusa-busa menyuarakan kejujuran belum tentu berperilaku jujur. Kenapa? Karena jujur tidak cukup ditimbang dengan apa yang diucapkan di lisan seseorang saja. Menyerukan kejujuran harus butuh bukti dalam kehidupan nyata. Selain itu, menjadikan jujur sebagai karakter yang mengakar di hati juga menjadi syarat akan kebenaran kejujuran seseorang. Belum bisa dikatakan jujur, manakala tiga komponen ini, hati, lisan, dan perbuatan, belum bersatu padu dalam diri seseorang atau dengan bahasa lain masih parsial dikotomi. Terkadang ada orang yang jujur hatinya saja, namun lisannya belum mampu mengucapkannya. Atau lisannya yang mampu berkata jujur, tapi perbuatannya belum bisa membenarkannya. Ada pula sekedar perbuatannya yang sepertinya melakukan kejujuran, tapi hati dan lisannya mengingkari itu semua. Tentu perilaku macam ini yang memisahkan antar komponen tersebut tidak dibenarkan dalam konsep kejujuran. Dan realitas di lapangan justru malpraktek macam ini yang malah menyeruak di tengah-tengah lapisan masyarakat ataupun para pemimpinnya. Mulai dari pengusaha hingga bawahan-bawahannya. Sebagai contoh, setiap para pejabat disumpah, mereka selalu berjanji dengan sumpah dengan ditandai meletakkan kitab suci masing-masing di atas kepala mereka. Apakah kemudian mereka juga jujur? Buktinya tidak juga. Justru terkadang di kemudian hari terbongkar tindak pidana korupsinya. Seorang pelajar yang hampir setiap saat dididik untuk menjadi pribadi yang jujur, namun masih banyak juga ketika ujian mereka menyontek. Setidaknya sebagai cermin bahwa praktek kejujuran belum seutuhnya teraplikasi dalam sebagian besar masyarakat kita dengan benar. Sikap ini terjadi di semua lini di antara kita. Karyawan marketing memarkup kwitansi, sopir memarkup bensin, petugas jalanan mengutip pungutan, jaksa, hakim, dan petugas hukum juga masih menerima suap. Bahkan, orang antri ingin masuk PNS dengan suap, pegawai korupsi waktu, semua lini selalu ada korupsi. Padahal, Rasulullah pernah mengatakan, as-sidqu yahdi ila al-birri, atau kejujuran itu mengarah kepada kebaikan. Dalam sejarah, terdapat salah satu sosok manusia yang mampu menampilkan kejujuran yang benar selain Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Dia merupakan sahabat yang pertama yang beriman kepada Nabi dari golongan laki-laki dewasa. Kejujurannya telah teruji semenjak awal dia masuk Islam. Hal tersebut terbukti salah satunya di tengah-tengah kaum Quraisy mengingkari dan bahkan menghina Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar justru menjadi orang pertama yang meyakini kebenaran hal tersebut. Bahkan, dia berani menantang kaum kafir bahwa kalau saja ada berita yang lebih dahsyat dari peristiwa Isra dan Mi'raj, maka dia akan mempercayai hal tersebut tanpa sedikit pun meragukannya. Kejujuran Abu Bakar ini kemudian terwujud dengan tindakan nyata. Dia tidak pernah meragukan akan apa yang telah menjadi janji Allah dan Rasul-Nya. Dan hal itu setidaknya tergambar dengan keberaniannya menyerahkan kepada Nabi seluruh harta bendanya demi memperjuangkan kejayaan Islam pada suatu peperangan. Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasul-Nya. Hanya kalimat singkat inilah yang terlontar dari lisan Abu Bakar ketika Rasulullah bertanya tentang apa yang dia sisakan untuk keluarganya kalau semua kekayaannya dia serahkan fisabilillah. Karena kejujurannya ini yang telah menjadi gaya hidupnya, beliau pun mendapatkan julukan sebagai as-siddiq, yang artinya orang yang membenarkan. Lain Abu Bakar, lain pula Abu Thalib. Beliau adalah orang yang jujur, yang meyakini akan kebenaran dari ajaran Rasulullah. Selain itu, beliau pun membuktikan akan kejujuran hatinya dengan tindakannya yang selalu melindungi perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Sayang, hanya karena kurang satu dimensi saja, yaitu pengucapan dalam lisan, perilaku jujur itu pun menjadi tidak menghasilkan apa-apa di sisi Allah. Dia pun akhirnya mati dalam kekafiran. Apalagi dengan sosoknya Abu Lahab. Secara naluri, beliau mengakui akan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Namun,
karena lisannya dan tindakannya berpaling dari keyakinan hatinya, maka dia pun mati dalam keadaan kafir pula dan tempat kembalinya adalah neraka. Dari sini kita bisa mengambil benang merah bahwa seyogianya kita mengikuti jejak Abu Bakar dalam mempraktekkan kejujuran kita dalam segala aspek kehidupan. Kita harus meyakini bahwa sesuatu yang benar itu adalah benar tanpa diiringi keraguan sedikit pun, dan sesuatu yang salah itu adalah salah. Tidak cukup itu saja, tindakan kita pun harus menunjukkan hal tersebut, dan terakhir kita pun harus berani menyuarakan kepada khalayak umum. Sebaliknya, jangan sampai kita berperilaku jujur dengan kejujuran ala Abu Thalib, lebih-lebih Abu Lahab. Sungguh perilaku macam ini sama sekali tidak akan membawa keuntungan sedikit pun bagi kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Karena itu kita harus menjauhinya. Lawan daripada jujur adalah dusta. Barang siapa yang berperilaku jujur, maka pasti dia akan menjauhi sifat dusta. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang suka berdusta, maka secara otomatis dia akan memusuhi kejujuran. Karena demikian, tidak jarang orang yang berperilaku jujur harus menghadapi resiko yang tidak kecil, terlebih jikalau dia hidup di tengah masyarakat yang telah menjadikan dusta sebagai strategi ilegal dalam meraih sesuatu, sebagaimana yang telah terjadi di negeri kita saat ini. Sekalipun demikian, kita tidak boleh getir. Prinsip katakanlah sebenarnya meskipun pahit harus menjadi prinsip kita. Biasanya, dusta atau kebohongan dilakukan seseorang untuk berbagai tujuan, misalnya untuk memperoleh keuntungan materi secara tidak fair, untuk membuat kesal atau mencelakakan orang lain, dan ada kalanya untuk menutupi kebohongan yang lain. Implikasi dari kebohongan juga berbeda-beda. Jika kebohongan itu pada hal yang bersifat informasi, implikasinya bisa menyesatkan atau mencelakakan orang lain. Jika kebohongannya pada janji, maka implikasinya pada mengecewakan atau merugikan orang lain. Jika kebohongannya pada sumpah, maka implikasinya pada merugikan dan mencelakakan orang lain. Nabi bersabda, sesungguhnya kebohongan adalah satu di antara beberapa pintu kemunafikan. Jadi, yang melakukan kebohongan dan dusta berarti kita sedang berada dalam proses menjadi seorang yang munafik. Kata Nabi, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata, ia berdusta. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi kepercayaan, ia berkhianat. Jika kebohongan dan dusta merupakan pintu kemunafikan, maka kejujuran merupakan pintu amanah. Sebagai contoh, Nabi memiliki sifat sidik, maka sifat lain yang menyertainya adalah amanah, fatonah, dan tabligh. Kebalikannya, dusta akan diiringi oleh sifat curang, bodoh, yakni melakukan perbuatan bodoh dan menyembunyikan apa yang semestinya disampaikan secara terbuka. Rasulullah mengatakan, seorang mukmin memiliki tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta. Hadis riwayat Al-Bazzar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan dapat mengantarkan ke surga. Sesungguhnya seseorang senantiasa jujur sehingga ditulis sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta dapat menyeret kepada kejahatan dan kejahatan dapat menyeret ke dalam neraka. Sesungguhnya seseorang senantiasa berdusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan kejujuran membawa kita ke surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.